Pernah ngerasa nggak sih tiap kali tanggal gajian, bukannya seneng malah pusing? Rasanya tuh duit cuma numpang lewat doang di rekening, tiba-tiba udah habis aja entah kemana. Udah kerja bertahun-tahun tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, kalau kamu ngerasain hal yang sama, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini dia nih pertanyaan intinya. Kenapa ya kita kerja keras, banting tulang sebulan penuh, tapi hasilnya kayak nguap gitu aja? Ini kan jadi pertanyaan besar. Sebenarnya kita ini kerja buat siapa sih? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, kita mulai dari konsep yang pertama, yang kita sebut kutukan budak modern. Ini bukan soal rantai benaran ya, tapi soal rantai finansial yang tanpa sadar ngejerat banyak banget dari kita. Coba deh pikirin, waktu seluruh gaji kamu langsung ludes buat bayar tagihan sama cicilan, intinya kamu itu kerja buat memperkaya orang lain. Kamu kerja buat bayar sewa ke yang punya kosan, bayar cicilan ke perusahaan leasing, bayar makan ke yang punya warung. Kamu jadi budak buat pengeluaran kamu sendiri. Kerja keras cuma buat nyerahin hasilnya ke majikan-majikan modern ini. Intinya, kamu kerja buat semua orang kecuali diri kamu sendiri. Eits, tapi tenang dulu, ada kok jalan keluarnya. Dan kuncinya ini datang dari sebuah buku yang ditulis hampir 100 tahun lalu, tahun 1926. Judulnya The Richest Man in Babylon. Dan rahasia di dalamnya ternyata masih relevan banget sampai hari ini. Jadi buku ini nyeritain tentang Arkad, seorang budak di zaman Babilonia kuno. Yang bikin dia luar biasa, dia ini nggak dapat warisan atau punya tanah. Dia mulai dari nol, benar-benar dari seorang budak, tapi bisa jadi orang paling kaya di seluruh kota. Pertanyaannya, gimana caranya? Yuk, kita bongkar rahasianya. Nah, ini dia filosofi utamanya Arkad. Simple, tapi bener-bener mengubah segalanya. Pesannya tuh jelas. Sebagian dari penghasilan kamu, itu punya kamu. Ini bukan soal sisa-sisaan ya, setelah semua tagihan lunas, bukan. Tapi ini adalah bagian pertama yang wajib kamu amankan buat diri kamu sendiri. Arkad ini nggak cuma ngomongin filosofi doang, dia punya sistemnya. Dan semua kebijaksanaannya itu bisa kita pecah jadi 4 langkah praktis yang bisa banget kita terapin hari ini juga untuk mulai membeli kebebasan kita sendiri. Nah, ini dia nih peta jalannya. 4 prinsip ini saling nyambung satu sama lain, ngebawa kita dari posisi budak pengeluaran jadi tuan atas keuangan kita sendiri. Yuk kita kupas tuntas satu-satu. Langkah pertama ini yang paling penting dari semuanya. Ini ngubah total cara kita mandang gaji. Kebanyakan orang kan dapat gaji, bayar semua tagihan, belanja, terus berharap ada sisa buat ditabung. Arkad ngebaliknya, dapat gaji, langsung amankan bagian buat diri sendiri dulu, baru sisanya dipakai buat yang lain. Kamu bukan lagi prioritas terakhir. Coba deh lihat anggaran Tuan X ini. Gajinya 9 juta, tapi semuanya ludes. Nggak ada satu rupiah pun yang nyisa buat dia. 100% kerja kerasnya sebulan penuh itu cuma buat memperkaya orang lain. Inilah potret sempurna dari seorang budak modern. Kayak kenal ya sama situasinya. Terus seberapa banyak yang harus kita sisihin? Arkad nyaranin buat mulai dari minimal 10%. Angka ini tuh ibaratnya kayak uang muka buat kebebasan kamu. Sama kayak Arkad yang nyisihin 1 sendok beras dari setiap cangkir yang dia dapat, kamu juga nyisihin 10% dari gaji kamu. Ini adalah awal dari segalanya. Oke, kita udah berhasil nabung nih. Tapi, tantangan berikutnya muncul. Gimana caranya ngejaga sisa 90% pengeluaran biar nggak membengkak? Nah, disinilah disiplin berperan. Kamu harus jadi tuan atas pengeluaran kamu, bukan malah dikendaliin sama pengeluaran. Kuncinya itu bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan itu hal-hal mendasar kayak makan sama tempat tinggal. Kalau keinginan itu ya HP baru, ngopi-ngopi cantik, atau baju-baju branded. Banyak orang kejebak karena nganggap keinginan itu kayak kebutuhan. Kira-kira kamu bisa bedain nggak dalam hidupmu sendiri? Nah, ini dia nih, jebakan mentalitas budaknya. Waktu gaji naik, kebanyakan orang langsung mikir, wah, bisa ganti mobil apa ya? Pindah apartemen yang lebih gede. Mereka secara otomatis naikin gaya hidup, dan akhirnya ya tetap aja terikat. Satu-satunya cara buat keluar dari sini adalah dengan sadar memutuskan, oke, pendapatan gua naik, tapi pengeluaran inti gua tetap sama. Oke, jadi kamu udah nabung, udah ngendalin pengeluaran, sekarang waktunya bikin uang kamu kerja buat kamu. Arkad ngelihat setiap koin emas itu kayak budak yang tugasnya menghasilkan lebih banyak koin. Uang yang cuma diam aja di tabungan, itu uang yang males. Ada 3 cara utama buat ngelipat gandain uang. Investasi di aset, bangun bisnis sendiri, atau, dan ini yang menurut Arkad paling penting, investasi ke diri sendiri. Kenapa? Karena pengetahuan dan keahlian itu nggak bisa hilang atau dicuri.
Semakin jago kamu di suatu bidang, semakin besar juga kemampuan kamu buat ngasilin uang. Langkah terakhir ini sering banget disepelein padahal krusial. Setelah kamu kerja keras ngumpulin pasukan uang, kamu harus jadi jenderal yang bijak. Tugas kamu adalah ngelindungin pasukan itu dari kehancuran. Ini bukan soal jadi penakut, tapi soal jadi pinter. Nasihat Arcad tuh jelas banget. Jangan sok tahu, jangan jalan sendiri. Belajarlah dari mereka yang lebih berpengalaman. Sama kayak Arcad yang dapat pelajaran berharga, setelah ketipu penjual permata palsu, kita juga harus cari mentor atau ahli yang bisa ngebimbing kita biar nggak bikin kesalahan-kesalahan fatal. Gokilnya, prinsip kuno ini digemakan lagi ribuan tahun kemudian oleh investor legendaris Warren Buffett. Dua aturan yang terkenal itu benar-benar jadi inti dari langkah keempat ini. Aturan pertama, jangan pernah kehilangan uang. Aturan kedua, jangan pernah lupakan aturan pertama. Ini negasin kalau prioritas utama itu bukan untung cepat, tapi ngelindungin modal yang udah susah payah kamu kumpulin. Jadi, setelah kita bedah 4 langkah ini, ujung-ujungnya semua balik lagi ke satu hal, sebuah pilihan. Jalan mana yang bakal kamu ambil mulai hari ini? Pilihannya benar-benar jelas banget. Kamu bisa terus di jalan yang sama, kerja buat orang lain, dikendaliin sama keinginan sesaat. Atau, kamu bisa ambil jalannya Arcad. Bayar diri sendiri dulu, kendaliin pengeluaran, dan bikin uang kamu jadi budak yang kerja keras buat kamu. Pada akhirnya, ini pertanyaan paling penting. Semua pengetahuan ini nggak ada gunanya kalau cuma didengerin doang. Bahkan langkah paling kecil sekalipun, nyisihin 10% dari gaji kamu bulan depan, itu adalah cicilan pertama buat kebebasan kamu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan memulainya?